Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Kembali kita akan lanjutkan obrolan kita masih di seputar aplikasi Dapodik terbaru di versi 2023D. Kali ini kita akan bahas di menu Sarfraz. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yuk Bapak Ibu kita simak bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian like, share, dan komen agar video ini bermanfaat. Nah, sebelum kita menginput data yang berkaitan dengan Sarfraz, silakan Bapak Ibu siapkan dulu data-data. Di antaranya ada data tanah, kemudian data bangunan, data ruang, data barang, dan data kondisi. Nah, silahkan Bapak Ibu disiapkan. Jika sudah siap, silahkan Bapak Ibu buka aplikasi Dapodiknya, kemudian pilih menu Sarfraz. Langsung saja kita praktek ya Bapak Ibu. Silahkan dibuka aplikasi Dapodiknya. Nah, Bapak Ibu silahkan dibuka aplikasi Dapodiknya. Jika sudah, silahkan pilih menu Sarfraz. Diklik saja. Di menu Sarfraz ada 3 submenu, diantaranya ada tanah dan bangunan, ada ruangan, kemudian ada alat, angkut, dan buku. Nah, yang pertama kita kerjakan di menu tanah dulu ya, menu tanah. Nah, di sini klik tanah, maka tampilannya seperti ini. Nah, nanti di sini ada ditampilkan ada data tanah dan ada bangunan. Untuk langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menu tanah. Klik tanah di sini, maka nanti bangunannya akan bisa diklik ya. Jadi silahkan Bapak Ibu diklik dulu tanahnya seperti ini, baru nanti di bawahnya aktif. Nah, yang harus dikerjakan di tanah, Bapak Ibu menginputkan kondisinya atau periodiknya. Tinggal klik saja nama tanahnya, pilih menu aksi, kemudian pilih salin data periodik, kemudian pilih ya. Oke, sudah, klik OK. Langkah berikutnya adalah kita mengisi luas tanah dan lain sebagainya yang ada di bangunan. Oke, bangunan sekarang di atas tanah ada bangunan. Nah, sekarang kita input data bangunannya. Di sini ada kolom validasi, ada kerusakan dari manajemen SP. Nanti kita akan bahas khusus untuk yang di kerusakan dari manajemen SP bagian ini. Kita akan bahas nanti di khusus ya di data SP. Nah, kemudian jenis prasarananya, kemudian namanya, panjang, lebar, luas tapak, dan seterusnya, termasuk juga nilai perolehan, jumlah lantai bangunan, kemudian tanggal SK pemakaian. Silakan Bapak Ibu diisi. Jika sudah, jangan lupa diklik. Nah, untuk mengeditnya ya Bapak Ibu, untuk mengedit kalau mau diedit tinggal diklik, double klik saja seperti ini ya, di double klik. Tapi kalau misalnya mau tambah, klik tambah saja. Karena di atas tanah itu tentu banyak bangunan, karena memang saya punya bangunan cuma satu, jadi hanya satu saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya bangunan, seperti misalnya bangunan WC yang terpisah, khusus ada bangunannya lagi, berarti ditambahkan bangunan di bawahnya. Kemudian misalnya ada lagi khusus bangunan untuk pertemuan dengan orang tua misalnya ya, silahkan ditambahkan. Pokoknya kita inputkan ya data bangunan berdasarkan bangunan yang ada di tanah tersebut. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita langsung ke submenu yang kedua di Sarfraz, yaitu ruangan. Nah, untuk ruangan di sini kita akan menginput kondisi ruangan yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kalau kita runutkan dari atas, di atas pertama ada tanah, di atas tanah ada bangunan, di dalam bangunan ada ruangan. Sekarang kita bahas yang ruangan. Nah, di ruangan ini Bapak Ibu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang pertama kita pilih dulu yang ruangan kelas. Oke, kita ruangan kelas. Nanti seperti ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Nanti akan muncul nama kelasnya, misalnya kelompok A dan kelompok B. Nah, tinggal klik saja nama bangunannya. Kalau misalnya mau diubah atau mau ditambahkan atau dikurangi, Bapak Ibu pilih saja klik ubah seperti ini, maka input semua datanya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang mau dirubah, ya sudah, tinggal Bapak Ibu inputkan saja kondisi ruangannya. Contoh misalnya kelompok A, kondisi ruangannya saya masukkan di sini.
Pilih kerusakannya. Di sini ada keterangan rusak ringan itu 1 sampai dengan 30%. Kemudian di sini ada rusak sedang 31 sampai sekian persen. Oke, misalnya saya ambil yang rusak sedang, misalnya rusak sedang. Kemudian kerusakannya di antara misalnya 32%. Kemudian klik simpan. D, sudah. Selanjutnya kita pilih yang B. Yang B kita inputkan kondisi ruangannya, misalnya rusak sedang, misalnya 34 misalnya persen. Klik simpan. Nah, begitu juga untuk ruangan berikutnya. Tinggal buka saja nama ruangannya, klik nama ruangannya, kemudian input kondisi ruangannya, kemudian pilih tingkat kerusakannya, misalnya ringan, misalnya 20% ya. Klik simpan. Kemudian untuk kamar mandi juga sama. Klik kamar mandi, kita buka data kamar mandinya, pilih salah satunya. Kalau mau diubah tinggal klik ubah, klik data yang mau diubah, baru klik ubah. Tapi kalau misalnya tidak, tinggal Bapak Ibu tambahkan kondisi ruang. Nah, sekarang kita pilih kondisi ruang. Nanti di sini ada menu baru, yaitu sub ruang bilik ya, sub ruang bilik. Jadi biasanya ada WC khusus ya, kemudian di dalam WC itu ada biliknya lagi ya, biasanya begitu yang biasanya kita ketemui ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ternyata tidak ada bilik lagi di dalam ruangan WC itu, berarti cukup ya. Nah, sekarang kita tambahkan saja kondisinya dulu. Oke, kalau misalnya tidak ada kerusakan, klik simpan. Oke, kemudian untuk yang laki-laki sama kondisi ruangannya, misalnya ringan saja, rusak ringan. Di sini rusak ringan itu sampai, berarti misalnya 20%. Nah, yang satunya kita inputkan saja, misalnya kerusakannya ringan. Di sini hanya misalnya 15% dari kerusakan misalnya. Nah, seterusnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu WC ini memiliki kamar lagi ataupun bilik, tinggal klik saja tambahkan, klik seperti ini. Nah, tambahkan di sini. Nah, jenis ruangannya apa? Bilik laki-laki misalnya. Ya. Nah, analoginya seperti apa ataupun gambarannya seperti apa? Gambarannya misal Bapak Ibu punya gedung khusus untuk WC. Nanti di dalamnya itu biasanya kan ada tuh kamar-kamarnya, begitu maksudnya ya Bapak Ibu. Nanti biar lebih jelas kita akan bahas khusus ya nanti di sub billing ini. Kemudian ruang penunjang, Bapak Ibu kalau misalnya ada silahkan nanti dilakukan input kondisi ruangan seperti tadi. Bisa ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita bahas tentang alat-alat dan angkutan. Silahkan Bapak Ibu siapkan alat-alat ataupun perkakas atau ATK yang Bapak Ibu miliki di semester 2, baik dibeli oleh dana dari lembaga masing-masing atau yang dibeli oleh dana BOP. Nah, cara untuk menginputkan alat, kalau kita runutkan tadi mulai dari tanah, di atas tanah ada bangunan, di dalam bangunan ada ruangan, di dalam ruangan tentu ada alat dan buku. Nah, seperti itu Bapak Ibu gambarannya ya. Sekarang kita inputkan alat apa saja yang ada di dalam ruangan yang kita miliki. Misal, kita pilih ruangannya dulu, misalnya di sini ruangan yang paling bawah misalnya WC. Oke, WC. Di WC ini Bapak Ibu silahkan mau ditambahkan mau dikurangi ya. Kalau ditambah tinggal klik tambah saja. Kalau mau diubah klik ubah, kalau mau dihapus klik hapus. Nah, di sini saya tidak ada yang menambahkan atau dikurangi ya. Misalnya tinggal kita diwajibkan untuk mengisi kondisinya atau periodiknya. Pilih datanya, misalnya gayung seperti ini, pilih menu aksi, kemudian periodik. Di sini kita tuliskan gayungnya ada berapa sekarang, misalnya ada 2, nambah 2 misalnya di semester 2 ini. Nah, kemudian klik simpan. Nah, kemudian Bapak Ibu kloset jongkok laki-laki misalnya. Kita pilih menu aksi, periodik, ya jumlah like-nya 1, klik simpan kalau tidak perubahan. Sama ini juga cepat cuci tangan, misalnya kita tambahkan lagi menu aksi, periodik, kemudian berapa jumlahnya, berkurang atau bertambah. Nah, kalau sudah kita pilih yang lainnya, misalnya ruang guru. Nah, di ruang guru ada apa aja, misalnya kursi guru. Nah, di semester 2 ini kita pilih menu aksi, periodiknya. Nah, kursi guru ada berapa sekarang? Oh, bertambah jadi misalnya 4.
jumlah yang baiknya 4 ya. Kenapa? Makanya Bapak Ibu untuk periodik ini setiap semester harus diupdate karena ini berjalan terus ya. Nah, gitu. Lemari silahkan ditambahkan, misalnya edit di sini. Nah, jumlah totalnya untuk lemari misalnya ada 23 atau misalnya kita ganti sekarang misalnya ada 10. Yang jumlah baiknya 10. Kemudian ketik simpan. Kemudian ruang meja guru, misalnya meja guru kita ditambah di semester 2 misalnya jadi 9, yang layaknya misalnya 7 ya. Ini contoh misalnya jumlah totalnya 4, kemudian jumlah layaknya 4 misalnya. Oke. Kemudian tempat sampah ruang guru kita pilih periodik, masukkan misalnya semuanya baik, ada 5, klik simpan. Kalau sudah, kita pilih yang lainnya, misalnya ruang kelas. Nah, di ruang kelas ini Bapak Ibu silahkan masukkan semua barang-barang yang ada di kelas tersebut. Mulai dari kursi, lemari, meja guru, dan seterusnya. Pokoknya yang ada di ruangan, itu sekecil apapun barangnya harus dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan, tinggal Bapak Ibu update ya menu periodiknya dengan cara diklik salah satu variabel isiannya, kemudian pilih menu aksi dan periodik seperti ini. Kalau tidak perubahan silahkan diklik saja. Sama ini juga menu aksi periodik, misalnya kita naikkan jadi 22, kemudian kita simpan. Kemudian lemari kita ubah, lemari itu hanya ada 1 ya, misalnya jadi ada tadinya yang layaknya 2 sekarang rubah jadi 1 karena yang rusaknya 1 misalnya. Kemudian kita lanjut meja guru periodik, sudah tidak ada masalah. Kemudian yang ke berapa ini, kita periodik juga sama. Kita misalnya jumlah yang baiknya turun jadi 20 misalnya 21 misalnya. Klik simpan. Kemudian untuk tempat sampah di penuh aksi pilih untuk sampahnya misalnya udah oke, klik simpan saja. Nah, kemudian kita pilih bangunan yang lain, misalnya kelompok A, sama diklik nama ininya, salah satu variabelnya, masukkan misalnya 22, jumlah yang like misalnya coba jadi 1. Kemudian yang A sama, jadi semuanya seperti ini Bapak Ibu, diinputkan data periodiknya ya. Ini 20 misalnya, oh kebesaran. Oke, misalnya 20, klik simpan. Yang A juga sama, validasi periodiknya. Dan jumlah totalnya misalnya sekarang jadi 2 dari 1 meja guru, yang like-nya 1. Kemudian menu aksi lagi, kelompok A meja siswa rubah jadi misalnya 50. Yang layaknya misalnya ada 49. Nah. Atau 49 ya. Klik simpan. Dan kemudian yang terakhir untuk yang kelompok A tinggal menu aksi periodik sama seperti ini. Oke. Kemudian simpan dan kita cari lagi yang lainnya, misalnya dibangun kamar mandi WC. Nah, di sini ada ember. Ember ada berapa di semester ini? Ada tuh, misalnya ada 3 atau 2 saja lah. 2 yang layaknya 1. Kemudian konslet jongkok, menu periodik berapa? Oh 2, sekarang ada 3. Misalnya yang layaknya 2. Kemudian tempat cuci tangan, untuk tempat cuci tangan kita pilih menu periodik kalau punya, kalau tidak punya ya tidak apa-apa. Oke, pilih saja misalnya jadi 5 jumlah totalnya. Kemudian untuk tempat sampah, pokoknya semua unsur yang ada di dalam kelas harus diberi periodik Bapak Ibu. Oke, sekarang kita yang terakhir alat ukur di ruangan. Ini sudah tidak ada ya, tidak masalah kalau memang tidak ada. Kemudian kita pilih angkutan. Kalau Bapak Ibu punya mode angkutan, baik itu misalnya di sekolah dan lain sebagainya, silahkan diisi. Dan untuk buku tinggal klik saja bukunya. Kemudian tambahkan ya, cari judulnya, kemudian ditambahkan. Silahkan dicoba Bapak Ibu. Soalnya nanti kita khusus untuk buku kita bahas ya, biar tidak terlalu panjang. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya bagikan untuk pengisian Sarpras. Kita cek dulu sebelum kita akhiri. Cek setuju validasi lokalnya untuk Sarpras. Oke, udah 0 ya, sudah tidak ada lagi. Nah, untuk subruangan bilik nanti kita akan khusus bahas di bagian pengisian sub bilik atau ruang.
Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau salah kata. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.